Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Dewan Juri yang terhormat sudah memberikan kesempatan waktunya untuk saya. Sebelum saya memulai perdebatan dan argumen-argumen ini, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Cecilia Veronica dari SMAS Setiabudi. Saya di sini sebagai tim oposisi sebagai pembicara pertama. Sebelum saya memulai argumen dan perdebatan ini, izinkan saya membacakan terlebih dahulu mosinya. Mosinya adalah, Dewan ini percaya bahwa orang tua dari anak yang berbakat dalam bidang seni memiliki kewajiban untuk memaksimalkan potensi anaknya. Saya, sebagai tim kontra, saya sangat tidak setuju dengan mosi ini. Saya akan memulai argumen saya yang pertama. Argumen yang pertama adalah, orang tua tidak memiliki keharusan mutlak untuk menyalurkan bakat seni anaknya, walaupun anak tersebut memiliki bakat yang ia sesuai, tetapi sesungguhnya bakat itu tidak diperlukan. Contohnya, banyak sekali orang tua yang mengharuskan anaknya untuk ke sini, untuk ke situ, tetapi anak-anaknya itu tidak mau menginginkan keinginan orang tuanya tersebut. Maka, saya akan membacakan argumen yang kedua. Argumen yang kedua adalah efek jangka pendek. Efek jangka pendek melalui seni, biaya seni untuk membiayai anaknya mempelajari seni-seni tersebut sangatlah mahal. Jika orang tua terus-menerus membiayai anaknya, maka orang tua tersebut akan menghabiskan uang orang tua, berarti budget makan untuk budget kita sehari-hari akan terambil oleh anaknya untuk membayar lesnya. Seni hanya untuk kesenangan jiwa, tetapi tidak untuk fisik, bahkan hanya menjadi candu. Tidak semua seni yang orang tua mau untuk anaknya, anak itu juga mau untuk kehidupan di masa depannya. Anak berhak memilih apa yang mereka inginkan. Tidak harus orang tua yang harus menghakimi anak itu mau kemana dan anak itu hidupnya ke depannya mau bagaimana. Terserah anak-anak itu sendiri untuk ke depannya mereka harus hidup seperti apa. Jadi orang tua tidak harus menghakimi anak itu untuk menuruti keinginan orang tuanya, dan untuk jangka pendeknya uang orang tua akan habis sia-sia jika anak tidak mau menuruti keinginan orang tua. Memang sejak kecil mereka menuruti orang tua karena mereka belum berpenghasilan. Tetapi jika sudah besar, anak itu berhak memilih kemana mereka harus pergi. Mereka harus memilih yang mana karena mereka sudah memiliki uang. Itu untuk jangka pendek. Dan argumen yang ketiga, untuk jangka panjang. Jika anak sudah mencapai usia matang yang sudah saya katakan tadi, jika mereka dibiayai oleh orang tua mereka pada saat kecil untuk les seni, dan untuk usia matang mereka tidak lagi memakai uang orang tua. Jika orang tua terus-menerus membiayai mereka, meles mereka ke dunia kesenian, mereka hanya tahu di dunia seni saja, tapi mereka tidak akan tahu di dunia-dunia yang lain. Sehingga jika mereka mau melanjutkan seni-seni yang sudah mereka punya dan seni-seni yang sudah mereka pelajari dari dulu kecil, itu ketika mereka sudah di usia yang sangatlah matang, mereka akan membiayai les-les seninya itu yang sangatlah mahal. Dari mana mereka dapatkan uang itu? Kita tidak tahu, karena mereka hanya mempelajari seni-seninya. Seni bukanlah untuk seni memang hanya mendapatkan budget atau financial support, tetapi itu tidak menjamin untuk kehidupan kita ke depannya. Jadi mereka yang usianya sudah matang dan tidak lagi memakai uang orang tua, mereka akan kelalaian membayar biaya tersebut dan tidak tahu harus mendapatkan uang dari mana. Saya akan membacakan contohnya. Contoh yang pertama, yang seperti saya katakan tadi,
Banyak seniman yang mau melakukan pentas seni tetapi menggunakan uang pribadi. Uang pribadinya itu dari mana? Kalau mereka hanya taunya seni saja dan tidak diajarkan ajaran-ajaran lain dari orang tua mereka. Jadi mereka jika sudah mendapatkan seni tapi mereka mau melakukan pentas seni, tentu saja mereka harus melakukan uang seni atau menombok pentas seni tersebut. Dan kita tidak tahu mereka akan mendapatkan uangnya dari mana. Yang kedua, banyak seni yang kurang diminati. Masyarakat Indonesia, terutama pada masa-masa sekarang, seni untuk pentas seni, untuk pertunjukan, sudah sangat banyak, kecil kemungkinan untuk masyarakat menonton. Jadi, masyarakat pasti menggunakan yang biasa kita gunakan, yaitu gawai ataupun handphone. Jadi, masyarakat belum tentu bisa datang ke pentas seni tersebut. Mereka lebih baik menonton melalui YouTube. Jadi, seniman yang sudah melakukan pentas seni tersebut dan menggunakan uang pribadi mereka, itu bisa membuat mereka saja rugi karena tidak ada yang menonton. Jadi banyak seni yang kurang diminati, maka harus diusahakan semaksimal mungkin untuk diadakan pertunjukannya. Yang dimaksud harus semenarik mungkin untuk menarik perhatian masyarakat untuk datang ke pentas seni yang mereka punyai. Dan contoh yang ketiga, banyak seniman yang separuh hidupnya mengabdikan dirinya untuk seni, sehingga secara finansial support ataupun benefit mereka akan kurang dan tidak maksimal ataupun tidak maksimal untuk kehidupannya. Jadi mereka yang mengabdi kepada seni belum tentu hidupnya terpenuhi dan financial supportnya atau benefit akan kurang karena mereka hanya tahu di seni saja. Mereka tidak akan tahu mendapatkan uang lainnya itu dari mana. Karena prospek kerja itu tidak akan menyesuaikan diri terhadap kita. Kembali lagi bahwa sejak awal seni hanyalah sebuah bentuk keinginan. Yang sudah saya katakan seperti tadi, seni hanyalah sebuah keinginan anak. Jika anaknya mau ke sini, orang tua tidak bisa menuntut untuk ini itu. Itulah yang membuat kita harus dapat menentukan prioritas dan melangsungkan hidupnya. Orang tua banyak menyuruh anaknya harus ke sini, tetapi anak tersebut harus memilih. Anak tersebut juga memiliki keinginan. Dan anak tersebut juga harus memilih apakah mereka harus memilih yang disuruh orang tuanya atau mereka harus memilih terhadap keinginan mereka. Anak harus juga bisa memilih mana prioritas kehidupan mereka. Sekian, terima kasih.